Selamat pagi, Bu Girtup. Salam sejahtera di dalam nama Yesus Sang Mesias itu. Shalom Elechem Bisem Yesua Hamasia. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah. Ayalanu boger nifla. Sehingga hari ini kita jalani dengan semangat yang baru. Ada sukacita di hati sehingga Tuhan kita muliakan dalam segala karya dan karsa kita. Firman Tuhan kembali menyapa, dan sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu untuk hari ini, dan kami hendak mendasari hari kami di dalam sorotan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja untuk memampukan kami mengerti, memahami, dan melakukan firman itu dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema kita berguna bagi Tuhan. Saudaraku, jikalau suatu barang atau benda tidak lagi berguna bagi kita, maka hal itu kita anggap sampah dan harus kita singkirkan. Tema kita berbicara tentang bagaimana hidup ini berguna bagi Tuhan. Dan karena itu, jikalau hidup kita ternyata tidak lagi berguna bagi Tuhan, maka dalam sorotan tema ini kita dapat menganggap bahwa hidup kita tidak lebih daripada sampah. Tidakkah kita sendiri mengenal ungkapan sampah masyarakat, sesuatu yang mengotori masyarakat? Nah, saudaraku, bagi orang Kristen, hal menjadi garam dan terang itu bukan sesuatu yang baru. Pasti kita pernah membaca perikop ini. Saya pun sudah mendengar dan membaca perikop ini dari sejak saya masih kecil. Sudah beberapa kali saya membuat renungan tentang hal ini, tetapi kembali saya hendak mengulas perikop ini untuk kita semua. Pertanyaan penting yang patut kita gumuli, mengapa sih Tuhan menggunakan istilah garam dan terang? Banyak orang menyangka, saudaraku, bahwa fungsi garam dan terang itu sama. Ya, memang ada kesamaannya, tetapi garam memiliki fungsi yang cukup unik. Garam bisa memberi rasa asin tanpa terlihat. Lihat saja air laut dan air tawar atau air biasa. Jika sama-sama dimasukkan ke dalam wadah seperti gelas, nyaris tidak akan ada bedanya. Garam hanya bisa terdeteksi jika dirasakan. Seperti itulah gambaran anak Tuhan yang Tuhan inginkan. Menjadi anak Tuhan seperti garam. Ya, kita harus seperti garam yang mengasingkan dengan larut di dalamnya. Garam tidak berfungsi maksimal ketika berkumpul dengan garam lainnya. Garam akan berfungsi maksimal ketika ia dilarutkan ke dalam benda lain. Garam akan berfungsi ketika dibubuhkan pada sayur yang hambar, sehingga rasanya menjadi lebih enak. Anak Tuhan pun demikian. Ada kalanya kita harus menjadi seperti garam
yang tanpa banyak terlihat oleh mata, tetapi kehadiran kita dirasakan membawa berkat dimanapun kita berada. Gereja mungkin tidak harus terlihat megah, tidak harus terlihat wow, tetapi bermanfaat bagi orang lain. Ada hadirat dan atmosfer surgawi di sekeliling kita yang membuat orang lain bisa merasakan kehadiran Tuhan, dan mereka akan berkata, ketika kupandangi wajahmu, serasa aku memandang wajah Tuhanku. Di sisi lain, Tuhan juga memerintahkan kita untuk menjadi terang. Fungsi terang berbeda dengan garam. Jika garam tidak terlihat ketika larut dalam air, terang justru harus terlihat oleh orang lain. Lalu bagaimana kita bisa menjadi garam dunia dan sekaligus terang dunia? Jika kita melihat ayat 4-16, kita akan mengerti bahwa hidup kita sebagai terang berarti kita harus siap dilihat oleh orang banyak. Kehadiran kita harus dapat mengusir kegelapan. Ketika ada terang, maka kegelapan pun harus dilenyapkan. Itulah sebabnya mengapa kita pun harus mampu melakukan fungsi kita sebagai terang, yaitu membawa penerangan bagi lingkungan sekitar kita yang masih diliputi oleh kegelapan duniawi. Terang pun jauh lebih berguna di tempat yang gelap, bukan di tempat yang terang. Oleh karena itu, jangan kita protes ketika Tuhan menempatkan kita di lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang jahat, atau orang-orang yang berdosa, atau orang-orang yang sangat sulit untuk mengerti diri kita. Justru disitulah kita harus bisa memberi dampak dan membagikan terang Kristus kepada mereka. Ini adalah tanggung jawab kita yang terberat. Sebagai garam, kita tidak boleh menjadi tawar, karena jika demikian, maka kita akan larut tanpa bisa mengasinkan. Jika demikian, apa bedanya antara kita dengan orang lain? Sebagai terang, kita memiliki konsekuensi untuk selalu dilihat orang. Itu terkait dengan tugas kita untuk menerangi lingkungan sekitar kita, bahkan yang paling gelap sekalipun. Memang sulit, tetapi bukan bermustahil. Saya percaya, saudaraku, Tuhan tidak akan mungkin memberikan perintah yang mustahil bagi manusia untuk mereka lakukan. Satu hal yang harus kita ingat, kita menjadi garam dan terang itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita memiliki motivasi yang benar, saya yakin, saudaraku, Tuhan pasti akan memampukan kita tidak hanya menjadi garam dunia saja, tidak hanya menjadi terang dunia saja, tetapi menjadi garam dunia dan sekaligus terang dunia dalam waktu yang bersamaan. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi hati dan pikiranmu sekarang dan sepanjang masa. Haleluya. Amin.